Yang zahir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh yang zahir, oleh tubuh ini, itu sebenarnya nyatanya perbuatan hati. Apa maknanya kalau diperdalam dia? Kalau hatinya bagus, nih lihat. Kalau hatinya bersih, maka ucapannya, ya, pandangannya tetap bersih, tampak baik itu. Tidak ada orang menggunakan istilah tapi salah. Saya ini, ucapan saya aja yang buruk nih, tapi hati saya baik. Mana ada seperti itu? Terbalik itu. Ucapan saya aja yang kotor nih, tapi hati saya baik. Salah memakai istilah itu. Karena apa yang diucap oleh mulut, itu sebenarnya nyatanya perbuatan hati. Yang benarnya, kalau hatinya bagus tentu, bagus tubuhnya. Bagus ucapannya, bagus pandangannya, bagus pendengarannya. Nah, itulah yang katakan yang zahir menunjukkan yang batin. Itu maksudnya sebenarnya. Kalau bapak ibu senang, bahagia dan gembira kayak Bu Siti ini, maka nampaklah wajah Bu Siti ini glowing. Glowing man. Kenapa hatinya berbunga-bunga? Ya. Kenapa azabnya bukan jadi elang lagi? Pak azabnya sudah menjadi burak. Sudah sampai ke sidratul muntaha. Berdampinganlah burak di situ dengan kekasihnya. Itu dia tuh. Baru sampai kepada Allah tuh. Tapi kalau hatinya berkacamuk, tahu Bu Siti berkacamuk? Panyang-panyang lalek. Lalek itu panyang. Hati itu bermasalah. Ya, berkecamuk bahasa ustaznya itu banyak masalahnya. Ya, belum selesai masalah ini, tiba pula masalah baru lagi. Ya kan? Lalu sampai ke Pekanbaru, kilo es tu ya baru tuh. Alam haruang-haruang doh kawan waktu. Panik aku Tapi begitulah ustaz tuh. Ditampung seluruh masalah. Kalau tidak tertampung tuh lapen saya boleh. Ya, lalu Nabi kopi sekali itu. Alam mengadu lo kawan tadi itu. Itu. Dewi galak pula. Paham enggak tuh? Jadi kalau kita bermasalah, ya, maka nampak pula di wajahnya apa? Manyun. Manyun itu apa tuh? Nampak bagalaunya manyun, hilang glowingnya, enggak glowing ledo alam asam saja. Nampak kari itu kanian tuh 3 ada 5 kanian sama. Itulah menunjukkan yang batin itu, yang zahir ini menunjukkan yang batin. Apa yang nampak pada tubuh sebenarnya menggambarkan perbuatan hati itu. Jadi karamkan tubuh ini, nampaklah hati yang berbuat. Yang kedua, ya, fanakan hati pada ruh. Fanakan hati pada ruh. Hancurkan hati itu. Ya, hancurkan hati itu. Ketika hati itu telah hancur, telah mati, telah fana, telah hapus, maka nyatakanlah ruh itu yang berbuat. Itu maksudnya, apa yang diperbuat oleh hati ini, itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh itu. Apa yang diperbuat oleh hati ini, itu nyatanya perbuatan ruh sebenar-benarnya. Itu maksudnya. Ada paham kita bahwa apa yang diperbuat oleh hati tadi itu nyatanya perbuatan ruh itu yang sebenar-benarnya. Udah paham kita? Yang ketiga, fanahkan ruh, matikan ruh itu, ya, hapuskan ruh itu, nyatakanlah syirk. Apa yang diperbuat oleh ruh itu nyatanya perbuatan syirk. Siapa sir itu? Sir itu adalah Allah. Sir itu adalah Allah. Proses ini yang disebut namanya tarki. Tarki namanya. Memandang dari bawah ke atas. Fanakan tubuh, nyatakan hati. Fanakan hati, nyatakan ruh. Fanakan ruh, nyatakan sir. Sir itu adalah Allah.
lalu kita tanazulkan dia. Tanazulkan. Ya. Nyatanya perbuatan sihir yang bernama Allah itu, maka nyata benar-benar tampak pada perbuatan ruh. Itu apa yang diperbuat oleh ruh, itu nyatanya perbuatan Allah tuh. Itu maminya tuh. Yang kedua, ya. Apa yang diperbuat ruh betul-betul nyata pada hati. Apa yang diperbuat ruh itu betul-betul nyata pada hati. Itu maksudnya perbuatan hati itulah nyatanya perbuatan ruh. Nah, itu kembalikan lagi tuh. Nah. Kemudian yang terakhir, apa yang diperbuat hati betul-betul nyata pada tubuh. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu nyatanya perbuatan hati. Itu disebut namanya tanazul. Lalu kita i'tiqad. Nah, bagaimana cara meng'tiqad? Yang tarki ditanazulkan. Nah, tanazulkan. Yang tarki ditanazulkan, yang tanazul ditarkikan, pandang satu wujudnya. Nah, ini cara memandang satu wujud. Apa yang diperbuat oleh tubuh, memandang, mendengar, berkata, melangkah, berjalan, berlari, duduk, diam, tidur, makan, semuanya itu sebenar-benarnya, ini i'tiqad, ini kesadaran itu. Apa yang diperbuat oleh tubuh tadi, melangkah, meraih, berjalan, duduk, memandang, mendengarnya, pahamilah, sadarilah, itu sebenar-benarnya nyatanya perbuatan Allah. Itu yang Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Barulah kita sadar bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Itu dia. Tidak ada daya lagi. Tidak ada kekuatan. Tidak ada iradat lagi itu. Melainkan hanya Allah semata-mata. Itu dia maknanya. Maka nyatalah Allah itu ya pada insan ini. Nah, ini teman. Makanya ketika ada nyata Allah itu pada insan, karena insan itu nyatanya Allah, disebutlah insan itu kamil muka kamil, insan yang paripurna itu namanya. Kenapa disebut insan paripurna? Karena dialah yang disebut bahasa hakikatnya wujudul atau ainullah atau hakikatullah. Nyatanya memandang Allah. Kalaulah betul insan itu tempat memandang nyatanya Allah, apanya Allah yang terpandang pada insan nih? Nah, apanya Allah yang terpandang pada insan? Bapak dulu, Khalifah dulu. Apanya Allah yang terpandang pada insan tuh? Oh, udah diborong semuanya. Dan nggak apa-apa. Yang dipandang pada insan itu yang pertama zatnya. Yang kedua sifatnya. Yang ketiga asmanya. Yang keempat af'alnya. Ya. Karena insan itu tempat memandang zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah, maka disebut namanya wujudullah. Itu dia bahasanya. Atau ainullah. Atau hakikatullah. Itu maksudnya tuh. Kita rinci lagi. Nah, balik lagi kepada Ibu Lia lagi. Temukakan paham. Kalaulah insan itu tempat memandang kesempurnaan zat Allah, kata Khalifah, bahwa zat Allah pada insan itu apa sebutannya pada insan, pada diri Bu Liani, apa sebutannya? Memandang zat Allah itu pada diri insan, diri Bu Lia itu apa namanya? Apa sebutannya pada diri Bu Lia, zat ini? Bu Siti bantu? Bu Gina? Bu Lina? Sir, itu dia sir. Maka zat Allah, zat bagi Allah, sir bagi insan. Sudah. Zat namanya bagi Allah, sir namanya bagi
Maka disebutlah manusia itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah atau rahasia zat. Yang kedua, sifat Allah, ya, sifat bagi Allah nih, bagi diri Bapak Ibu apa sebutannya? Ini ruh. Mendangnya ke sini Bapak Ibu. Kalau nak nampak ini sama Bapak Ibu ini ya butuh sange ini. Ruh. Ruh sebenarnya. Ruh itu sebutannya bagi insan dan bagi Allah sebutan ruh itu apa namanya? Sifat. Itu dia. Sifat bagi Allah, sifat bagi zat atau bagi Allah, ruh bagi insan. Itu maksudnya. Yang ketiga, asma Allah. Nah, asma bagi Allah pada insan disebut apa? Itu hati. Hati bagi insan Bapak Ibu, bagi Allah disebut apa? Asma. Ini dia. Yang terakhir, af'al Allah, ya, pada insan itu disebut apa? Tubuh. Tubuh bagi insan, bagi Allah apa? Af'al. Itu dia. Karena insan ini tempat memandang zat, sifat, asma dan af'al disebut namanya wujudullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah. Jadi pandangan orang kasab tidak memandang tubuhnya di situ. Ini cara melatih lagi. Pandangan orang kasab itu memandang fi'il Allah. Pandangan kasab itu memandang asma Allah. Pandangan kasab itu memandang sifat Allah. Pandangan kasab itu memandang zat Allah. Yang nampak itu af'al, yang nampak itu asma, yang nampak itu sifat, yang nampak itu zat. Kemana memandangnya? Kepada insan. Insan inilah tempat memandang zat, sifat, asma itu. Karena insan inilah yang katakan wujud Allah, rupa Allah, wajah Allah, hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah itu kalau digunakan bahasa hakikat apa namanya? Kenyataan Allah. Itu dia. Kenyataan Allah, wujud nyatanya di Allah itu. Itu udah fana tuh. Ketika dah fana, maka ketika itu pula lah diri Bapak Ibu itu melihat Allah. Sekali melihat Allah tuh. Pada saat dah fana. Berarti matinya kita itu pada saat kita sudah melihatnya. Pada saat kita sudah berjumpa itu sudah mati kita itu. Jadi sekali melihat Allah itu cuma seumur hidup. Pada saat kita mengenalnya, pada saat kita melihatnya, ketika itu matilah kesadaran diri kita, yang ada hanya kesadaran Allah. Ketika itu bahasanya tidak ada lagi melihat, tidak ada lagi bahasanya memandang, tidak ada lagi bahasanya menyaksikan, tidak ada lagi bahasanya bertatap wajah, tidak ada lagi bahasanya berjumpa, tidak ada lagi. Ya. Kenapa tidak ada lagi bahasa bertatap wajah, tidak ada lagi bahasa menyaksikan, tidak ada lagi bahasa berjumpa? Karena dia sudah nyata. Nah, kalau kita masih melihat, tanda belum melihat tuh. Kalau kita ingin mengenal, tanda belum mengenal. Karena orang yang sudah mengenal, tidak ada lagi bahasa mengenal. Orang yang sudah melihat, tidak ada lagi bahasa melihat. Apa yang mau dikenal, apa yang mau dilihat? Karena yang mengenal dengan yang dikenal, dia satu-satunya. Kalau bahasa Paluk Bis, inya juonya tuh katanya. Tidak ada yang lain pada itu lagi itu, hanya dia itu. Disitulah orang yang telah sampai kepada makom Sidratul Muntaha, puncak kesadaran tertinggi. Maka disitulah Nabi katakan, man arafallahu kala lisanahu. Ya. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, ketika itu kelulah lidahnya. Itu maknanya diam. Diam yang dalam bagaimana? Diam yang di dalam paham. Paham yang bagaimana? Paham yang di dalam sadar yang bagaimana? Sadar dalam keimanan. Itu. Itu sempurna Bapak Ibu. Tidak ada lagi ucapan kata-kata lagi, tidak ada sebutan lagi, sudah terang, sudah nyata. Ya. Nah, kalau dibahasakan terang dan nyatanya Allah itu bagaimana?
Nah, kalau digunakan bahasa kias, kalaulah diri kita ini nyata, lebih nyata Allah itu dibandingkan diri ini. Kalaulah alam itu nyata, lebih nyata Allah daripada alam itu. Kalau Allah lebih nyata daripada diri, Allah lebih nyata daripada alam. Itu artinya semua manusia mampu memandang melihatnya itu. Tapi kenapa manusia tidak mampu memandang dan melihat nyata dan terangnya Allah itu? Karena manusia itu terhijab dengan keakuan dirinya. Manusia itu terhijab dengan kesadaran dirinya. Dirinya yang merasa ada, dirinya merasa melihat. Dirinya merasa hidup. Itu yang hijab itu. Jadi kalau kita sudah terhijab dengan diri kita, kita yang sudah merasa ada, melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, ketika itu kita tidak akan pernah sadar yang sebenar-benar ada itu hanya Allah. Tidak sadar kita itu. Nah, baru kita sadar, mesti keluar kita dari diri kita, bahasanya hendaklah kita mati. Orang yang matilah yang bisa melihat Allah. Mati itu maksudnya mati di dalam hidup atau mati secara batin atau hakikat. Nah, kalau mati secara hakikat bukan berpisah ruh dengan bukan berpisah. Dia masih bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa berkata. Tapi mati secara hakikat itu walaupun melihat, tapi bukan dia yang merasa yang melihat. Walaupun masih mendengar, bukan dia yang merasa yang mendengar. Walaupun masih berkata, bukan dia yang merasa dia berkata. Yang berkata itu aku, kata Allah. Yang melihat itu aku, yang mendengar itu aku. Itu maksudnya itu. Itu udah mati namanya Bapak Ibu. Sudah bertemu, bahasanya kalau dibahasakan, bertemu pada satu wujud dalam satu rahasia. Satu wujud, satu dalam rahasia. Nih. Satu wujud, satu dalam rahasia sir. Pada diri. Diri apa tuh? Diri sendiri. Walaupun diri sendiri, kata Ustadz, diri sendiri bukanlah kenyataan wujud diri akan tetapi diri sendiri adalah kenyataan wujud diri diri Allah tuh. Maka Allah itulah yang dikatakan sejati diri. Nah, lihat, jangan Bapak Ibu bingung menggunakan bahasa ini. Allah itulah yang katakan sejati diri. Allah itu yang disebut namanya se-akmal diri. Allah itu yang katakan diri sejati. Allah itu yang disebut namanya diri yang sebenar-benar diri. Allah itu disebut namanya diri yang hakiki. Allah itu yang katakan namanya diri yang mutlak. Ini Bapak Ibu. Jadi diri yang mutlak, diri yang hakiki, sejati diri, diri sejati, seakmal diri, sebenar-benar diri, itu Allah. Sadari itu. Bahwa diri kita itu, nyatanya diri Allah itu. Itu yang perlu disadari itu. Kalau kita tidak menyadari itu, tidak isbat, tidak itikad dia di dalam diri, mati Bapak Ibu membangkai dia. Mati Bapak Ibu membangkai, dimakan cacing tanah, lebur hancur dia. Nah, kenapa membangkai hancur lebur? Karena Bapak Ibu tidak mampu memandang bahwa diri Bapak Ibu itu sebenarnya adalah diri yang sejati. Cuma memahami diri kita ini berasal daripada tanah, bukan berasal daripada Allah. Dari tanah katanya, itu bahasanya salah itu. Nah, kalau dia hanya memahami dan bersandar dia pada tanah, karena dia berasal daripada tanah, kembali kepada tanah. Berbeda ucapannya dengan pahamnya. Ucapannya ketika ada orang meninggal dunia, apa ucapannya itu? Inna lillahi. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya itu? Asal Allah, kembali kepada Allah. Ini ucapannya. Nah, tapi akal pikirnya mengatakan lain pula.
asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Ini hancur itu Bapak Ibu. Itu membelatung tuh. Ya, membusuk. Membau dia. Jangan ditunggu 1 hari, 1 jam itu membau dah. Ya, baunya lebih bau daripada bangkai hewan, bangkai binatang. Apa sebabnya baunya itu lebih busuk daripada bangkai hewan? Karena makanan kucing dimakannya. Makan ayam diembatnya. Makanan kambing disosonya. Makanan harimau dikunyah-kunyahnya. Apa maksud Ustadz makanan ayam dimakannya itu? Apa makanan ayam? Beras, jagung. Dimakan oleh siapa tuh? Oleh manusia tuh. Makanan kucing apa? Ikan. Dimakan oleh manusia. Makanan kambing? Rumput, sayur dimakan oleh. Makanan rimau? Daging. Dimakan juga oleh manusia. Makanya ketika manusia itu mati, matinya lebih bau daripada bangkai ayam, bangkai kucing, bangkai kambing, bangkai harimau tuh. Kenapa? Karena manusia ini disebut omnivora. Omnivora itu apa tuh Rani? Pemakan segala-galanya. Apa yang ada di laut tuh boleh makan, kecuali kapal selam. Ya tuh. Karena tidak sanggup makannya juga tuh dah. Tuh. Jadi itu busuk dia. Sekarang kita masuk ke dalam kajinya. Lihat, karena antara syariat dengan hakikat tidak pernah bertolak belakang. Ya. Walaupun dia berbeda, namun dia seiring sejalan. Walaupun dia berbeda, namun dia seiring sejalan tuh dah. Kita lihat namanya rel kereta api. Kereta api apa namanya? Mana Pak Ardi? Kereta api namanya? Yus namanya Pak. Terus sekali itu Ustaz seumur hidup lah tuh. Laju Bapak Ibu. Perjalanan 4 jam jadi 30 menit. Kalau sempat tabrakan langsung pindah alam Ustaz tuh. Langsung pindah alam tuh. Air kopi Ustaz saya letakkan jadi meja tuh. Sampai Ustaz ke Bogor, tidak ada tabayak Bapak Ibu. Tabayak tahu? Tabayak. Ayolah, tabayak tuh. Nggak tumpah di air tuh. Tetap tuh laju ya tuh. Jadi Ustaz bilang sama Daniel, kita kalau tabrakan pasti pindah alam nih Daniel itu Ustaz. Mudah-mudahan tidak lah Ustaz. Ingeknya si Pia. Pia tuh bininya ya Bu. Ingeknya Pia. Ustaz ada Ustaz ingek dekat apa? Karena Bu dia Pia di samping Ustaz. Makanya saya ingek. Itulah bahasanya. Jadi begitu kita memahaminya. Sekarang walaupun kita duduk pada makom tanah, tapi jangan bertahan di pada makom tanah itu selalu. Kita lihat ilmunya Bapak Ibu ya. Walaupun asal kita ini dari tanah, bahasa syariat, apa kata Allah? Inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami ciptakan kamu itu daripada turab, dari tanah. Turab itu di tanah. Makanya orang-orang Syiah itu kalau dia sholat ada turabnya tuh. Turab itu batu yang berasal dari tanah suci itu. Dia sujud di sajadah itu ada gini bulat. Itu turab namanya. Walaupun asal kita tanah, namun jangan bertahan pada makom tanah selalu. Pahami di balik tanah itu, asal tanah itu adalah air. Itu dia maksudnya. Asal tanah itu air. Udah paham kita? Jangan bertahan di air. Asal air itu adalah angin. Jangan kita bertahan di angin. Pahamin di balik angin tuh. Asal angin adalah api. Jangan kita bertahan di api. Baca di balik api. Asal api daripada Nur Muhammad. Kalau kita ada duduk di makam Nur Muhammad sebagai rahasia daripada Allah, maka ketika kita ditanam, ketika kita dikubur, ini utuh. Tidak hancur, tidak membusuk, harum, tidak menjadi jenglot dia. Apa kata Rasul?
Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah haramkan tanah ini untuk menghancurkan, untuk membusukkan, untuk membelatungkan daripada jasadnya Nur Muhammad itu. Ya. Anbiya itu tuh Nur Muhammad, itu yang sebut namanya ya. Ruhul Kudus itu dia Nur Muhammad. Jadi siapa yang duduk pahamnya pada Nur Muhammad, maka jasadnya itu tidak hancur dia, tidak membangkai, tidak membelatung, utuh bahkan harum. Tapi siapa yang tidak duduk pada makom Nur Muhammad, hanya memahami asalnya dari tanah, kembali kepada tanah, hancur itu dah. Padahal dikatakannya asal daripada Allah, kembali kepada Allah. Ini asalnya daripada Allah, yakin ya. Tapi kembali kepada Allah tak yakin dia, kembali kepada tanah, hancur tuh. Nah. Naik setingkat lagi Bapak Ibu. Jangan bertahan pada Nur Muhammad. Baca di balik Nur Muhammad itu adalah Allah. Nah, kalau kita sudah duduk pada makam Allah, maka dia lenyap. Dia hapus. 1 hari ditanam, hilang dia. 3 hari hilang, atau 1 minggu hilang. Atau ketika mau dimasukkan, lenyap di situ. Kenapa? Asalnya kosong, kembalinya kepada kosong. Nah, yang kosong itu yang bernama Allah. Asalnya Allah, kembalinya tetap kepada Allah. Bahasa kiasnya, asalnya Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Bukan jadi hantu. Wah, apa sebabnya? Ya, asalnya Tuhan kembali kepada Tuhan, asalnya Tuhan tetap jadi Tuhan, karena diri Bapak Ibu ini adalah bahagian diri yang maha suci. Mantap tuh. Diri Bapak Ibu ini bahagian diri yang maha suci. Itu turun ke hakikat bahasanya. Diri Bapak Ibu ini bahagian daripada diri Tuhan. Bahagian diri maha suci, bahagian daripada diri Tuhan, maka disebut namanya Nur Muhammad atau Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad atau Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Makanya kalau Muhammad itu kita pecah ilmunya Bapak Ibu, diuraikan lagi Muhammad ini, pandanglah Muhammad ini, lihat, pandang Muhammad itu secara hakiki, dan pandang pula Muhammad itu secara majazi. Bagaimana memahami Muhammad secara majazi? Memahami Muhammad secara majazi, maka Muhammad yang majazi itulah nyata pada tubuh. Nyata pada tubuh. Mengalami proses mati. Nah, kalau yang majazi nampak pada tubuh, mati itu. Yang kedua, pahamilah Muhammad secara hakiki. Muhammad secara hakiki, itulah Nur Muhammad yang nyata pada ruh. Itu dia. Jadi Muhammad yang majazi nampak pada tubuh, hancur dia. Muhammadnya hakiki tidak hancur, nampak pada ruh. Lalu bagaimana dia tidak hancur? Itu kembalikan lagi, satukan dia kembali. Supaya dia tidak hancur, dikembalikan dia kepada Muhammad yang hakiki. Bagaimana memulangkannya kepada Muhammad yang hakiki yang tubuh tadi? Inilah bahasa Ustaz tadi itu. Pandanglah asal Muhammad yang tubuh ini, asalnya daripada tanah, asal tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad itu daripada Allah. Tak hancur dia itu. Maka bahasakanlah dengan bahasa yang mantap di dalam hati. Hendaklah Bapak Ibu bertubuhkan Nur Muhammad atau bertubuhkan Muhammad. Itu duduk di hakikat tuh. Nggak hancur itu. Kalau Bapak Ibu paham bahwa Nur Muhammad itu rahasia diri Allah, tak hancur. Boleh kita berpaham Nur Muhammad, asal kita paham Nur Muhammad itu rahasia diri Allah. Boleh gunakan itu. Kalau kita pisahkan, boleh juga dudukkan di zat atau dudukkan di ma'rifat.
Jangan bertubuhkan Muhammad. Jangan bertubuhkan Nur Muhammad, tapi bertubuhkan Allah lah Bapak Ibu. Karena Allah itulah diri yang sejati. Allah itulah diri yang seamal diri. Allah itu yang sejati diri. Bertubuhkan Allah lah itu. Kalau udah bertubuhkan Allah, insya Allah sudah selamat namanya. Dunia akhiratnya. Udah mati lah Bapak Ibu itu. Belum datang Israel lagi, kita udah nggak ada diri lagi itu. Hapus diri kita, apa yang mau ditanya? Diri yang nggak ada nggak mungkin ditanya. Ya. Kalau udah paham duduknya ada Allah, bagaimana malaikat akan bertanya kepada Allah? Tak mungkin malaikat interogasi Tuhan. Itulah. Ya, kalau nggak percaya, cobalah nanti. Mana yang duluan aja lah nanti itu. Ya. Bapak Ibu duluan, Ustaz belakang nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Atau Ustaz belakangan, Bapak Ibu duluan oke juga. Nah, Ibu Siti mana duluan tuh Bu? Ibu duluan atau Ustaz belakangan, atau Ustaz belakangan Ibu duluan? Itu mesti pahaminya. Bertubuhkan Allah aja di situ lagi Bapak Ibu. Itu udah disadari nama itu. Itu yang kesadaran Tuhan itu yang sesungguhnya. Ya. Tidak ada kata, tidak ada bahasa, ada sempurna itu Bapak Ibu. Ya, tapi jangan hanya sebatas pengetahuan. Beda tuh. Kalau hanya sekedar pengetahuan itu sebatas tahu saja. Ya. Sebatas tahu, ya. Orang tahu, awak tahu dulu, tapi awak tidak mengimaninya. Awak tidak meyakininya, hanya cukup di kata-kata, tidak bisa Bapak Ibu. Iman itu bukan di kata-kata. Iman itu bukan dalam bentuk ucapan. Iman itu dalam bentuk tasdik. Tuh. Itu yang kamil doang. Ya. Emas betul-betul emas. Berlian betul-betul berlian. Ya. Tidak pernah emas menjadi ametasi itu. Pernah. Emas betul-betul emas dia itu. Jangan bergeser itikad dan paham Bapak Ibu. Siapa yang bergeser itikadnya, siapa yang bergeser pahamnya, apa kata Allah? Ini Allah katakan nih. Ya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, siapa yang menolak, siapa yang mengingkari, siapa yang tidak mau mengimani dan percaya bahwa aku ini wujudnya, aku ini dirinya, tidak yakin, tidak percaya dia, aku ini wujudnya, ditolaknya itu, ditolaknya wujud Allah itu pada dirinya, lalu dia tidak yakin pula berjumpa dengan Tuhan pada diri sendiri. Tak yakin dia berjumpa dengan Allah itu dalam satu wujud, satu rahasia pada diri sendiri. Fahabitat a'maluhum. Maka amalnya hancur, amalnya hapus, amalnya kosong. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Maka di akhirat itu tidak ada lagi yang bisa diperhitungkan. Udah kosong, tidak bernilai lagi Bapak Ibu. Inilah kebenaran yang hak. Yang mesti kita pahami dan kita sadari bahwa diri kita sejak dahulu kala tidak pernah ada. Sekarang enggak pernah ada. Akan datang juga tidak pernah ada. Yang ada sejak dahulu kalanya Allah yang dahulu ada. Sekarang Allah juga akan datang, Allah juga itu. Itu mantap itikad tuh. Kalau tidak mantap itikad, inilah kita Bapak Ibu. Hancur kita nanti, membusuk kita nanti. Kan berbeda Bapak Ibu. Orang berilmu mati dengan orang tidak berilmu mati. Orang mengenal Allah mati dengan orang tidak mengenal Allah mati. Apakah sama matinya? Tidak sama. Yang satu mengenal Allah mati. Yang satu tidak mengenal Allah mati. Apakah sama nanti wujud matinya tadi itu? Tidak sama. Kalau busuk aja semuanya, tidak ada bedanya tuh. Membangkai semuanya tidak ada bedanya. Pasti beda dia. Nah, kalau orang sudah belajar tentang diri, belajar tentang Allah, pasti matinya berbeda dengan mati orang yang tidak mengenal Allah. Mati yang tidak pernah belajar tentang diri.
Nah, yang satu membangkai, yang satu harum dia. Yang satu hancur, yang satu utuh dia. Itu memahami Bapak Ibu. Jadi yakin kita dengan ilmu kita. Ya. Yakin itu tidak bisa kata orang. Nih dalam hati ini ya. Tuh. Ya. Yakin itu bukan kata orang. Bukan kata si A, bukan kata si B. Pada diri sendiri. Itulah anugerah Allah Bapak Ibu. Ya. Ya mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu, termasuk orang-orang pilihan. Termasuk orang-orang yang dianugerahi Allah. Sehingga muncul kesadaran itu pada diri kita ini, bahwa diri kita inilah wujud nyatanya dari Allah itu. Walaupun kita gunakan bahasa diri kita bukanlah nyatanya wujud diri kita, akan tetapi diri kita nyatanya wujud diri Allah. Aku yang Allah, Allah itu aku. Tidak ada yang lain lagi selain daripada aku. Nah, itu udah fana, itu udah bako itu. Tinggal pembuktiannya. Nah, pembuktiannya bagaimana? Masih ada anak kitanya yang merasa beramal di situ? Masih ada anak kitanya yang merasa berbuat di situ? Nah, kalau kitanya yang masih beramal dan berbuat, maka sama artinya kita telah menjadikan diri kita yang menjadi Tuhan di situ.